Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang nemenin, padahal lagi sendirian? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep di balik perasaan itu. Kita akan ngobrolin soal pemandu roh, ya semacam penasihat gaib yang mungkin aja selalu ada di samping kita. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Tiba-tiba aja muncul perasaan aneh, feeling kuat banget yang nggak bisa dijelasin pakai logika, tapi rasanya tuh bener banget di hati. Atau coba deh inget-inget lagi, pernah nggak ngalamin sebuah kebetulan yang rasanya kok ya pas banget gitu? Kayak udah diatur, seolah-olah ada sutradara tersembunyi yang lagi ngarahin jalan hidup kita. Nah, perasaan-perasaan ini, baik itu intuisi atau takdir, ternyata bukanlah sekedar imajinasi belaka. Ini tuh semacam petunjuk. Yuk kita kenalan sama konsep di baliknya, pemandu roh Anda. Jadi, pemandu ruh itu apa sih sebenarnya? Gini, bayangin mereka itu adalah jiwa-jiwa yang levelnya udah tinggi. Mereka udah selesai sama siklus kehidupan di bumi, dan sekarang tugas mereka, atau lebih tepatnya pilihan mereka, adalah untuk ngebantu, ngedidik, dan jagain kita-kita yang masih berproses di sini. Anda mungkin lebih familiar dengan sebutan malaikat pelindung. Ya, konsepnya mirip banget. Entitas pembimbing yang penuh kasih yang dipercaya selalu ada buat kita di setiap langkah sepanjang hidup kita. Oke, kalau mereka memang ada di sekitar kita, terus gimana cara mereka ngobrol sama kita? Eits, jangan bayangin suara menggelegar dari langit ya. Komunikasi mereka itu jauh lebih halus, lebih kayak bisikan yang perlu kita latih untuk bisa mendengarnya. Komunikasi ini biasanya lewat 3 jalur utama yang sering banget kita anggap angin lalu. Ada intuisi atau bisikan hati, terus firasat semacam sinyal peringatan, dan sinkronisitas, kebetulan-kebetulan yang ternyata penuh makna. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, intuisi. Intuisi ini digambarkan sebagai sensasi yang unik yang kadang susah dijelasin pakai kata-kata. Ini bukan hasil mikir, tapi lebih ke rasa tahu yang muncul gitu aja, pas kita lagi butuh-butuhnya. Mengabaikan ini tuh rasanya kayak mengabaikan kompas batin kita sendiri. Lanjut, yang kedua, ini sedikit beda, firasat. Kalau intuisi itu rasanya kayak dorongan positif. Firasat ini seringnya datang kayak rem, perasaan gak enak yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir ulang. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih tahu kita, ada sesuatu yang penting nih, jangan sampai kelewat. Dan yang terakhir, ini yang seringkali paling bikin kita takjub sekaligus bingung, sinkronisitas. Nih, contoh paling gampang ya. Pagi-pagi panik nyari kunci mobil. Jadi telat ngantor. Nyebelin banget kan? Tapi, gimana kalau gara-gara telat 5 menit itu, kamu malah ketemu sama orang penting di lift yang harusnya nggak akan ketemu kalau kamu datang online? Nah, itu dia. Intinya, sinkronisitas itu ya di sini. Kejadian-kejadian yang kita anggap kebetulan atau bahkan sial, bisa jadi itu semua adalah sebuah skenario yang udah diatur dengan rapi sama pemandu kita. Buat apa? Ya buat nempatin kita di waktu dan tempat yang pas untuk dapat pelajaran yang kita butuhkan. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya biar kita lebih peka sama semua kode ini? Gimana cara kita nyetel frekuensi biar lebih nyambung? Oke, mari kita lihat caranya. Kabar baiknya, ini tuh bukan komunikasi satu arah. Kita bisa banget secara aktif berinteraksi sama pemandu kita. Kuncinya bukan nyari keajaiban yang heboh, tapi cukup dengan melatih kesadaran kita buat ngenalin tanda-tanda halus yang sebenarnya udah ada di sekitar kita setiap hari. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, biasain buat dengerin dan percaya sama intuisi. Kedua, luangkan waktu buat hening lewat meditasi. Dan yang ketiga, ini seru banget. Coba deh jelajahi komunikasi lewat dunia mimpi. Kenapa sih meditasi itu penting banget? Karena di tengah ramenya kehidupan sehari-hari, suara halus dari pemandu kita itu gampang banget ketutup. Nah, meditasi ini menciptakan ruang hening di dalam diri, di mana bisikan-bisikan itu jadi lebih gampang terdengar. Dan yang terakhir, ini alat yang potensinya luar biasa, lucid dreaming. Coba bayangin, kamu lagi ada di dalam mimpi, tapi kamu sadar 100% kalau kamu lagi mimpi. Kesadaran ini ngasih kamu kendali. Mimpi yang tadinya cuma tontonan, sekarang jadi ruang interaktif di mana kamu bisa nanya, eksplorasi, bahkan ngobrol langsung sama pemandu kamu. Pada akhirnya, semua penjelasan ini membawa kita kembali pada satu pertanyaan penting. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, ada atau enggak sih bimbingan itu, tapi lebih ke, kita mau nggak sih berhenti sejenak dan dengerin? Coba bayangin deh,
wawasan dan petunjuk luar biasa apa yang sebenarnya udah nungguin kamu. Kalau aja kamu mau mulai mendengarkan.